SMA Negeri 1 Palembang, SMA Sabres 3 Palembang, SMK Arinda, SMA Metodis 2 Palembang, SMA Negeri 9 Palembang, SMA Negeri 16 Palembang, SMA Negeri 13 Palembang, SMA Negeri 12 Palembang, SMA Negeri 18 Palembang, Teknik Informatika, Saya di sini mengambil jurusan manajemen, Teknik Informatika, Sistem Informasi, Akuntansi. akuntansi, Sistem informasi itu prospek kerjanya terjamin untuk masa depan, apalagi di berbasis teknologi. karena saya suka berbisnis dan saya akan mendalami ilmu manajemen. karena prospek kerjanya bagus. Jurusan ini sangat dibutuhkan di dalam lapangan pekerjaan. Sesuai passion sih. Karena suka bagian akuntansi. Referensi dari keluarga. Dari saudara. Saya tahu dari kakak saya. Keluarga. Dari keluarga. Dari keluarga. Tahu dari teman, keluarga, terus dari internet. karena MDP itu sudah terkenal dengan jurusan komputernya awalnya. Karena menurut saya kampus MDP itu merupakan kampus berbasis teknologi. Di MDP berbasis teknologi nomor 1. Karena MDP salah satu kampus swasta terbaik di Palembang. Karena MDP swasta terbaik di Sumatera Selatan. MDP itu adalah nomor 1 di swasta. Keren. Terbaik. The best. unggul, MDP terbaik. teknologinya juara. Halo sahabat MDP TV, selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan saya Antonius Wahyu Sudrajat dalam acara MDP Business Talk. Di zaman sekarang, mencari pekerjaan menjadi hal yang sulit. Banyak anak muda yang masih berusaha dan belum mendapatkan pekerjaan. Sebagai alternatif dari sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, banyak anak muda yang mencoba melakukan bisnis untuk mendapatkan penghasilan. Nah, minat anak muda untuk menjadi seorang pebisnis pun kini semakin tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari munculnya banyak bisnis usaha baru yang bergerak di berbagai bidang di sini. Nah, seperti yang dilakukan oleh tamu kita hari ini, nama lengkapnya saya tadi nanti mungkin bisa dikenalkan. Nama lengkapnya adalah Michelle Juan. Hanya saja saya belum tidak tahu gelarnya, mungkin nanti bisa ditanyakan dan mungkin bisa dijelaskan. Baik, apa kabar? Koko atau apa panggilnya saya? Bebas, Pak. Oh, bebas Puji ya. Tuhan baik. Bapak gimana nih? Sehat? Puji Tuhan baik juga. Boleh saya panggil nama aja lah ya, mungkin Benar. lebih muda dari saya. Benar, Pak. Nggak apa-apa dia, nggak sini Nggak ya. apa-apa, Pak. Minta izin saya. Pasti, Oke, ya. Juan, mungkin bisa diperkenalkan. Juan itu siapa sih? Mungkin tadi sempat ngobrol sebentar di awal, itu lulusan dari Jakarta. Mungkin bisa dikenalkan, silakan. Nama saya Michael Juan. Saya lulusan diploma dari Unisada International College Jakarta. Itu di bidangnya Entrepreneurship and Small Business Management. Oke. Kurang lebih branding lah, Pak. Lebih ke branding. membuat perusahaan kecil, menengah, manajemennya, kurang lebih kayak gitu sih. Kebetulan sekarang saya bertugas menjadi Executive Officer di CV Nostalgi. Jadi CV Nostalgi itu mewadahi 4 perusahaan sebenarnya. Oh, ada 4 perusahaan. Ada 4 perusahaan. Yang pertama Nostalgi Resto, yang kedua Kata Kue Indonesia, yang ketiga Dekoju, yang keempat Pempek Nyonya Ros. Tapi kebetulan saya megang yang di Nostalgi Resto sama di Kata Kue Indonesia, Pak. Oh, 2. Dua. Oh, yang 2 lagi lain. Dua lagi lain. Lain. Lain Oke. lagi. Baik, jadi kalau saya masih gelarnya ya AMD mungkin atau AMD, AMD kurang juga. Ya? lebih. Oke. Sebentar, ini kaitannya terus ya dengan brand tadi saya di awal ngomongnya anak muda gitu kan.
kaitannya dengan kuliahmu apa ya jadinya ya kan lucu gitu. Sebenarnya kalau kita bicara tentang bisnis, Oke. bagaimana cara kita memanajemen sebuah bisnis, terutama kan kita di restoran ini industri UMKM kan Mas kan, Oke. mikro kecil menengah. Nah, kebetulan di jurusan saya dulu itu memang kita membahas mengenai UMKM itu lebih dalam. Oke. Jadi kalau dibilang berkaitan banget sih, nggak berkaitan banget. Oke. Cuma ya lumayan lah berkaitan di bagian UMKM-nya. Di ujungnya kalau mungkin tadi terkait dengan entrepreneur tadi ya mungkin bagian dari memanage dan branding tadi Benar. juga di dalamnya ada lah kaitannya. Benar Pak. Oke. Baik, menarik. Nah, konsep tema kita hari ini itu judulnya adalah Satu Atap Berjuta Rasa. Ya kata kue juaranya. Nah, saya nggak tahu kalau tadi memang ada 4 perusahaan ya, 4 perusahaan atau 4 bidang usaha. Tapi sebetulnya juga relate ya dengan judul kita ya. Relate sekali Satu Pak. Atap Berjuta Rasa. Benar Pak. Oke. Ini menarik gitu ya. Tapi kata kuenya itulah yang mungkin memang jadi andalannya atau gimana ya? Mungkin kata kue itu lebih dikenal oleh masyarakat umum di Kota Palembang. Oke. Karena kata kue sendiri sudah beroperasional dari tahun 2021. Oke. Tapi di Nostalgia Resto kita baru beroperasional kurang lebih 2 bulan. Berarti sekitar bulan Agustus ya, Oke. tahun 2022. Dan The Koju juga di bulan yang sama. Makanya mungkin orang lebih kenal kata kuenya dibandingin nostalginya. Oke. Baik. Kita akan kulik lebih dalam lagi, tapi sebelumnya saya juga mengajak kepada sahabat MDP TV yang ingin tahu lebih banyak tentang bisnis yang digeluti oleh Juan, oleh Koko Juan di sini. Silahkan ketik komen Anda atau pertanyaan Anda untuk terkait dengan bisnis ini atau mau tanya-tanya, mau kerjasama boleh kali lah Boleh ya. sekali, Pak. Oke, silakan nanti Ko Juan akan menjawabnya dan dibantu oleh dari MDP TV-nya. Kebetulan kita lagi juga buka untuk kerjasama sih Pak. Dengan Oke. perusahaan-perusahaan lain. Kita lagi pengen ngajak perusahaan-perusahaan lain untuk kita sama-sama meluaskan market Pak. Baik, cuman saya dengar-dengar kemarin juga sudah kerjasama juga dengan MDP. Benar, kita sekarang sudah kerjasama dengan MDP, Prodia, dan yang lagi proses itu Privé Beauty Clinic. Privé. Oke. Saya akan menyoroti yang MDP dulu dong. Benar Pak. Oke. Bentuk kerjasama apa dengan MDP ini? Yang pertama publikasi Pak. Jadi Publikasi. kita juga minta ke MDP untuk membantu publikasi dari Oke. Katakui dan Nostalgi sendiri, berikut dengan The Goju. Oke. Jadi MDP itu bekerja sama bukan hanya dengan Katakui, tapi juga dengan Nostalgia Resto, begitu juga dengan The Goju. Oke. Sepengetahuan saya kalau di The Goju ada program diskon 20%. Untuk mahasiswa Untuk MDP. mahasiswa MDP. Hanya mahasiswa atau dosennya boleh nih? Bosannya boleh. Oh, kalau oke. tidak, Pak. Kalau di Katakui dan Nostalgia kita akan ada program bulanan yang kita ubah terus. Oke. Tapi mungkin untuk first month ini kita 20% kita samakan. Oke, 20% semuanya ya. Baik. Juan, ini saya dengar tadi lulusnya 2019. 19 benar Pak. Artinya sebetulnya 20 awal 19 akhir. 20 awal 19 akhir. Berarti sekitar sudah 2 1 tahun. tahun, hampir 2 tahun lah ya, 2 tahunan lah ya. Benar. 2 tahun. Kok terus memutuskan untuk buka bisnis ini gitu loh. Bisnis ini gitu loh, bisnis kuliner lah istilahnya gitu ya. Kalau menurut saya ada beberapa faktor sih Pak. Pertama, kuliner ini adalah bisnis yang lagi berproses begitu jauh. Oke. Kalau kita perhatikan banyak sekali mal-mal di Jakarta itu yang mulai mengubah konsep dari tempat belanja menjadi tempat makan. Tempat makan. Begitu juga kalau saya dengar di salah satu mal besar di Palembang, itu juga akan mengubah konsep dari tempat belanja menjadi tempat makan. Oke. Itu salah satu tren yang kian bertumbuh. Tumbuh. Yang kedua, kita juga lihat dari lulusan COVID, Pak. Oke. Lagi di COVID Dengan kemarin tragedi ya. COVID 2019. Walaupun sekarang masih, tapi itu udah tidak ini Benar. lagi. COVID itu begitu banyak orang yang bahkan yang sudah bekerja begitu lama kehilangan pekerjaannya. Betul.
Apalagi kita yang memang belum mendapatkan pekerjaan yang tetap. Oke. Untuk masuk itu pasti lebih sulit. Oke. Dan kita harap dengan kita membuka tempat usaha ini, kita bukan hanya mendapatkan keuntungan finansial, tapi kita juga membuka lapangan pekerjaan sih, Pak. Ya, cuman saya tuh masih bingung gitu loh dengan Juan yang 2 tahun sudah kepikiran buka usaha atau mau berani pegang usaha dengan ya lumayan begitu besar, itu kan juga apa ya, menurut saya sih luar biasa gitu. Dan apakah ini sebetulnya disuruh orang tua atau memang motivasi sendiri sebetulnya? Sebenarnya rumah ini kan rumah keluarga, Pak. Oke. Tempat kita ini tempat keluarga, rumah almarhum kakek, Pak. Dan ketika rumah ini sudah kosong dari tahun 2016, kita belum ada menjadikan ini produktif. Oke. Dan ketika kita membuka restoran ini, tempat ini, Heeh. harapan kita rumah ini bukan hanya menjadi rumah kosong yang seterusnya akan rusak, Oke. tapi malah menjadi produktif. Produktif, membuat menjadi produktif. Jadi kita buat menjadi produktif. Itulah kenapa salah satu anak perusahaan kita namanya Nostalgia kan. Oh, nostalgia. Jadi rumah ini kita harapkan menjadi rumah nostalgia juga gitu, Pak. Oke. Rumah kenangan, rumah yang penuh cerita gitu sih. Oke, baik. Saya nyebutnya satu saja lah, kata kuenya saja lah. Saya tidak sebutkan yang lain-lainnya ya. Jadi konsepnya kata kue ini sebetulnya apa ya? Resto kah, kafe kah, rumah makan kah? Karena saya lihat di dalamnya semuanya ada gitu loh. Benar, Pak. Jadi kalau kita lihat di keseluruhannya nih, Pak. Iya. Di Raja Wali nomor 30 ini. Iya. Kita membuat konsep ini seperti tempat makan, tempat wisata kuliner di satu gedung. Kalau teman-teman ada pergi ke SCBD di Jakarta, itu ada sebuah rumah yang di dalamnya itu penuh brand-brand makanan. Ada pizza, ada yogurt, ada jus, dan lain-lain sebagainya. Kita pengen tempat ini juga demikian. Tempat ini bukan hanya bicara restoran atau kafe, tapi tempat ini dengan beragam menunya, beragam konsepnya, kita menjadikan satu tempat yang utuh. Oleh sebab itu, di bawah itu kita ada restoran, di atas kita ada kafe. Jadi konsepnya itu adalah restoran, kafe, dan stand gitu loh. Kenapa punya pemikiran dengan konsep yang begitu gitu loh? Alasannya apa? Atau punya pengalaman apa gitu? Pergi makan, bapak, ibu, atau sebetulnya apa gitu? Pengalaman yang kemudian kepikir untuk membuat konsep yang begitu tuh kenapa? Kalau kita perhatikan, kadang-kadang dengan bedanya umur, jarak umur, pergaulan, suami, istri, anak, dan lain sebagainya, mereka tuh belum tentu punya keinginan yang sama. Mau makan di mana? Hanya khusus terkait dengan makan. Dengan ini ya? makan. Nih. Dengan makan. Kita bicara dengan makan. Oke. Dan kadang-kadang itu sering menjadi perdebatan mau makan di mana. Oke, betul. Dengan kita menyediakan tempat ini, kita ada restoran, kita ada kafe. Kalau bapak mamanya mau makan berat bisa, mau makan yang istilahnya tradisional bisa. Oke. Kalau anak-anaknya pengen makanan yang lebih kekinian bisa. Sehingga rumah ini, tempat ini, rumah yang safe space untuk semua orang, rumah Semua yang orang aman. semua orang. Rumah untuk semua orang berteduh, rumah untuk semua orang bercanda gurau gitu, Pak. Oke. Lebih arahnya. Iya sih. Ini sering kali terjadi ketika mau makan antara di dalam satu keluarga saja, antara istri sama suami sama anak itu keinginannya udah beda-beda nih. Benar. Yang istri pengennya makan apa, yang ini pengennya makan apa, anaknya pengen makan apa, kan gitu kan. Terus tiba-tiba diputuskan ini, jadi dia nggak puas, nggak ini. Benar. Nah, di sini konsep itulah kemudian dibuat di dalam konsep kata kue di sini, bahwa semuanya, tapi menunya apa aja? Sekarang, kalau di atas kafe, di bawah makan, tapi ada empek-empek, kemudian kalau saya pernah lihat itu juga ada gelato atau apa gitu. Mungkin dijelaskan sedikit menunya. Boleh. Mulai dari atas lah udah. Kita jelasin mulai dari atas dulu ya, Oke. Pak. Kata kue itu sendiri sebenarnya kafe. Kafe, Jadi kata dan kue kan. kata dan kue. Kita pengen berharap ketika orang mencicipi kue kita itu, entah kue dalam bentuk pastry atau apa, kita itu bisa memberikan sebuah kata, kenangan untuk setiap customer Oke. kita. Jadi kita di situ menyediakan minuman, baik yang tradisional maupun yang kekinian. Kita menyediakan snack-snack untuk nongkrong.
Even kita tiap Jumat, Sabtu, Minggu kita mengadakan live music. Oh, ada live musiknya. Ada live music yang kita bekerja sama dengan Elaini Production. Oke. Nah, berikut juga di Kata Kue itu kita juga menyediakan tempat untuk nyantai lah Pak, lebih arahnya. Untuk santai, untuk ngobrol, untuk bercerita. Dan di Kata Kue sendiri kita sekarang sudah membuat program untuk reservasi Pak. Kita sekarang menyediakan 2 ruang VIP dengan proyektor dan TV. Itu bisa dipakai untuk rapat, meeting, dan lain sebagainya. Oh, sudah bisa? Sudah bisa. Oke. Jadi- Muat kapasitas berapa tuh? Kapasitas 20 orang Pak. Oh ya? Kita Besar loh itu berarti ya? cukup Pak untuk 20 orang. Kita juga pernah mengadakan acara dengan salah satu organisasi pemuda dari salah satu partai politik di Palembang. Kita mengadakan acara ramah tamah, makrab, itu di bawah. Oke. Di Nostalgia Resto, dan kita tutup untuk 1 hari itu memang dipakai. Itu juga bisa. Oke, berarti boleh. Boleh dipakai. Bisa call atau kalau mau pesan gimana? Itu kita bisa menghubungi, bisa lewat via Instagram Nostalgia Resto, Kata Kue Indonesia, atau bisa juga langsung menghubungi ke nomor kami. Aktif itu ya, langsung dibalas Nomor yang pasti ya? aktif, benar, pasti. Oke. Itu Terus nanti itu di atas ya? kita Sekarang- titipkan ke Bapak. Itu Oh, siap. Untuk ditulis di bawah mungkin. Oke, nanti boleh ditulis di terakhir. Oke. Terus, setelah di atas, ke bawah? Yang di bawah itu lebih ke makanan yang sering kita lupakan. Makanan yang sering kita lupakan. Kita sadar nggak nih Pak? Kalau makanan luar, itu begitu cepatnya populer dimanapun. Nasi goreng Singapura. Nasi goreng Singapura. Contohnya lagi, kalau kita jalan-jalan ke Australia atau Amerika, ada restoran Vietnam yang Pho, PHO, Po tulisannya kan. Itu di setiap kota itu ada banyak banget yang namanya restoran Pho Vietnam itu. Oke. Dan saya pernah tinggal di Belanda 8 bulan, Pak. Dan saya lihat banyak sekali budaya Indonesia yang ditinggalkan di Indonesia malah ada di Belanda. Oh ya? Apa itu? Contohnya beberapa makanan yang kita coba tawarkan di Nostalgia Resto. Makanya nostalgia kan nostalgia, Nostalgia, kenangan. betul. Dari berbagai budaya, Indonesia yang berbagai budaya, suku, agama, dan ras, kita masukkan dalam konsep nostalgia itu. Makanya di nostalgia itu ada makanan dari Chinese, ada yang salah satu suku di Indonesia. Kita juga ada makanan dari beragam budaya, contohnya kita ada soto tangkar dari Betawi, soto Lamongan, rawon dari Surabaya, nasi campur Bali. Berikut juga kita menyediakan makanan fusion, campuran antara budaya Indonesia dan luar negeri. Kita mungkin sering makan salah satu brand franchise yang terkenal dengan nasi dan daging sapi slice di atasnya, Oke. dengan bumbu Jepang. Dan kita di sini menyediakan hal serupa dengan cita rasa lokal. Kita sebut Marangi Donburi. Sorry kok, izin kok. Dari tujuan ya. Terus harganya gimana kok? Bersahabat nggak ini? Harga untuk di Nostalgia sendiri bersahabat, Pak. Apalagi ditambah dengan diskon untuk mahasiswa MDP. Beserta boleh. dosen-dosennya. Ini perlu dicoba ini. Harus dicoba, Pak. Oke, jadi memang di Nostalgia tadi mencoba mengangkat menu-menu tradisional yang memang sudah dilupakan. Memang kebanyakan dari kita tuh kalau dikasih menu sedikit aja bau-bau luar gitu, bau-bau dari luar tuh sepertinya heboh Langsung banget. heboh, Pak. Langsung heboh Langsung gitu. heboh, benar. Padahal dari cita rasa sendiri di Indonesia sendiri banyak yang bisa diangkat gitu ya. Banyak yang beragam dari ribuan suku itu dan Oke. dari sejarah historis, Pak. Dari sejarah historisnya. Karena di Nostalgia kita ada 2 menu. Oke. Yang pertama kita sebut patace urloh. Itu dari bahasa Belanda, patace itu artinya kentang goreng, urloh itu artinya perang. Tentang perang berarti. Tentang perang. Jadi pas zaman kolonialisasi Belanda ke Indonesia, orang Belanda ini kan biasa makan kentang goreng, Pak. Sama daging. Dan daging itu begitu mahal di Indonesia pada masa itu. Betul. Yang paling murah itu sate. Sate ayam. Iya. Akhirnya mereka makan kentang goreng, french fries, itu di atasnya dikasih sate ayam. Oke. Even di Belanda kita masih ada makanan itu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan di situ kita mau coba ngenalin nilai historis itu di Nostalgia Resto. Dengan menyediakan menu-menu yang bukan hanya tradisional, tapi ada sejarahnya, ada historisnya. Ada warisan budayanya yang dibawa dari situ. Oke. Saya loncat dulu ke depan nih. Loh, ini kan jadi tantangan gitu loh. Benar, Pak. Tantangannya adalah gini. Ketika saya datang ke sini,
Saya kan ketika mau makan, saya kan pesen ya, ada keluar menu. Ini makanan tadi, misalnya tadi apa? Yang dari Belanda tadi, Patace Urloh. patace urlo. Ini makanan apa gitu kan? Benar. Nah, otomatis kan Juan nggak bisa menjelaskan langsung kan? Yang menjelaskan langsung adalah Staff. staff. Nah, apakah itu juga harus ditransfer ke staff atau seperti apa? Pastinya dengan training yang baik, harusnya SDM itu bisa menjelaskan atau bisa setidaknya mengerti basicnya. Tapi memang kendala dari sebuah usaha, terutama di daerah, di kota-kota selain Jakarta, adalah sumber daya manusia yang memang belum tentu memadai dari segi kualitas maupun kuantitas. Oke. Karena itu kita mengakalinya dengan beberapa cara, Pak. Yang pertama, menu yang interaktif. Menu yang interaktif dan sudah bisa menggambarkan itu apa. Yang kedua, melalui media sosial, melalui Instagram. Oke. Karena Instagram itu seharusnya bukan hanya media promosi, tetapi juga menjadi media edukasi bagi pelanggan. Ini yang sebetulnya tidak semua pebisnis atau tidak semua owner yang melihatnya itu. Semua rata-rata, kebanyakan orang melihatnya hanya dari sisi, maaf ya, pokoknya bagaimana saya memberikan informasi, orang mau bayar, cuan, selesai gitu kan ya. Benar. Tapi sisi edukasinya itu yang dilupakan. Nah, sahabat MDP TV mungkin ini juga jadi suatu hal menarik dari sebuah bisnis. Jadi kita tidak hanya sekedar meningkatkan transaksi, tapi juga di dalamnya kalau bisa kita juga memberikan edukasi yang benar gitu ya. Karena bisnis itu kan definisinya take and give kan. Take and give, betul. Yang kita kasih gift itu tidak hanya melalui makanan. Kita mengambil sejumlah keuntungan finansial dari customer kita, berarti kita juga harus memberikan gift yang serupa, yang baik, feedback yang baik. Oke. Baik dari segi pelayanan, baik dari segi kualitas makanan, baik dari segi konsistensi rasa, baik dari segi promo-promo yang memang aktif. Berikut juga dengan dari segi edukasi. Betul. Ya, ini menarik sekali. Ya, beberapa yang saya wawancarai di dalam podcast ini ya, jujur baru Juan lah yang memiliki visi untuk bisnis yang mengedukasi tadi itu. Dan ketika ngomongin bisnis kuliner tentunya. Baik, nah tadi kan 2019 akhir mau lulus, 2020 2 tahun. Pengalaman kurang. Saya tidak mengatakan pengalaman kurang ya. Menurut saya, pandangan saya masih minim sekali gitu. Nah, terus apa yang Juan lakukan pertama kali untuk membangun bisnis ini? Pertama, kita balik ke prinsip awalnya dulu, Pak. Oke. Sebenarnya kita tujuannya ini apa? Tujuannya apa? Visinya apa? Oke. Apa yang ingin kita tawarkan kepada customer kita? Baik. Ketika kita tahu itu, kita langsung terbayangkan konsepnya dulu, Pak. Konsepnya dulu ya. Konsepnya itu dulu 2021 kita baru buka Kataku Indonesia. Konsepnya itu awalnya memang sekarang agak shifting, tapi konsep awalnya itu adalah mengenalkan kue-kue tradisional dalam bentuk lebih modern. Pasarnya siapa baru kita lihat. Pasarnya siapa? Nah, dari situ setelah kita membuka jalan untuk konsep itu terbangun, baru kita bisa menentukan apa yang kita butuhkan. Apa aja sumber daya yang kita butuhkan. Mulai dari layout tempat, mulai dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia di bidang manajemen maupun di bidang tenaga kerja kasar. Itu baru kita ketahui ketika kita sudah acknowledge konsepnya itu apa. Oke. Gitu. Saya cut sebentar ya. Nah, tadi kan 2 tahun. 2 tahun ini lulus 2 tahun. Terus kemudian membangun konsep. Berapa lama Juan membangun konsep itu? Dan apa yang Juan lakukan untuk membangun konsep itu? Kalau untuk Kataku Indonesia sendiri, kita membangun konsep itu kurang lebih 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan kita sudah buat sistemnya, walaupun ada perubahan di perjalanan.
untuk Nostalgia Resto sendiri kita bangun konsep itu hanya dalam waktu kurang lebih 2 bulan, Pak. Oke. Terus untuk membangun konsep itu apa yang Juan lakukan? Pertama, kita lihat dulu apa yang pasar tawarkan. Karena saya selalu percaya marketing itu adalah kegiatan 2 arah, Pak. Kita Kegiatan memberikan informasi dan kita mendapatkan informasi apa yang masyarakat inginkan. Oke. Begitu juga dengan di sebuah usaha. Kita harus mendapatkan informasi dulu nih dari masyarakat. Apa yang menjadi tren. Caranya? Caranya kita bisa lihat pesaing kita, bisa kita lihat apa yang terjadi di luar dari kota Palembang. Arahnya kemana nih? Contoh, kalau kita bicara industri kafe. Di kota Palembang saya sangat percaya detik ini industri kafe kita itu begitu berkiblat kepada Bandung. Oke. Terlihat dari outdoor-nya, dari live music yang memang sangat menjadi ciri khas dari Bandung atau kota-kota lain di Jawa. Oke. Kita lihat dulu kiblatnya ke situ, Pak. Dan kita lihat di kue. Dulu pesaing-pesaing kue itu yang modern itu mungkin tidak sebanyak sekarang. Salah satunya ada yang di dekat sini juga, dekat MDP. Kita lihat dulu kiblat dia kemana. Dan ternyata kiblat dia ke Jakarta. Oh. Dan kita baru analisa di Jakarta apa sih yang Jakarta sudah bisa sediakan, tapi pesaing kita belum bisa sediakan. Oke. Oh, baik. Artinya saya tarik dulu ya, kesimpulkan dulu ya ini. Jadi yang dilakukan pertama kali adalah membangun sebuah konsep. Nah, untuk membangun sebuah konsep itu sebetulnya secara tidak langsung juga melakukan riset lah ya. Melakukan riset. Riset walaupun sekedar mengamati, memahami yang dari baik itu dari sisi pesaing, setelah tahu konsep, tahu dari pesaing, kemudian juga melihat dari luar kan gitu kan ya. Kemudian apa yang diinikan, yang mereka lakukan kemudian dipelajari kan gitu, baru kita melihat saya mau di posisi yang seperti apa, konsep yang seperti ini. Nah, tetapi pertanyaannya adalah kadang-kadang orang pebisnis itu, apalagi ini jiwa muda yang masih emosionalnya tinggi, karena kan cuman yang melihat sesaat, booming sesaat, kemudian ditarik kita bikin usaha blas gitu kan, nggak taunya kemudian tanpa manajemen kemudian KO kan gitu. Nah, apa yang menurut Juan melihat hal seperti itu dengan hanya melihat misalnya nih, orang jual bakso misalnya, orang jual apa kan gitu kan, booming di sana, kita buat yang ini sama di sini kan gitu. Tahu-tahu habis gitu. Atau habis gitu tanpa dua perencanaan. Menurut Juan seperti apa? Kalau saya percaya ada 2 tujuan orang membuat sebuah usaha. Yang pertama untuk hidup dari usaha itu. Artinya kita mau membuat sebuah usaha yang long lasting, yang lama. Atau kita hanya mengejar keuntungan dalam periodik yang singkat. Jadi sama seperti investasi. Oke. Beberapa teman-teman kita juga di industri F&B, mereka ketika kita ajak ngobrol, mereka ngomong gini, saya punya uang 50 juta. Saya beli 1 gerobak. Saya habiskan ini uang 50 juta dengan marketing. Dalam 1 bulan, saya sudah balik modal. Karena sewa semakin naik, saya cuma buka 2 bulan setelah itu. Untung 60 juta tutup. Ada yang seperti itu? Banyak sekali, Pak. Oke. Nah, kalau di Kata Kue dan Nostalgia ini, kita pengen bisnis kita long lasting. Iya. Harusnya kan bisnisnya yang long lasting. Tapi ternyata ada yang berpikir seperti itu banyak ya? Banyak, Pak. Oke. Dan beberapa itu juga salah satu brand-brand yang cukup terkenal mendadak di kota Palembang. Yang udah itu hilang. Udah itu hilang. Rata-rata bukan mereka gagal, tapi mereka emang sudah memenuhi tujuannya. Oke. Ya tentunya namanya bisnis ya tidak seperti itu, tapi ya ternyata ada orang juga yang sudah memenuhi puas itu selesai gitu kan. Sudah. Benar. Dan mereka langsung buka yang lain lagi. Buka yang lain lagi. Dan beberapa orang percaya bahwa itu lebih menguntungkan daripada long lasting. Oh. Karena mereka dapat uang 2 bulan dengan jumlah yang pasti, dan setelah itu mereka uang ini menjadi modal selanjutnya. Iya. Keuntungan ini dapat untungan lebih besar
jadi modal selanjutnya, untung itu makin berkali-kali lipat. Betul. Tapi ya ini kembali lagi kepada orang yang akan melakukan gitu ya. Kalau bagi saya pribadi sih Pak, yang bisnis yang seperti banyak orang inginin itu bukan salah tapi berisiko tinggi. Oke, betul. Bagaimana caranya kita tahu kalau 3 bulan pasti untung 100 juta? Iya. Kenapa tidak main saham aja sekalian Benar. ya? Dari mana mereka bisa tahu bahwa jumlah ini akan didapatkan? Sedangkan mereka tidak melakukan efisiensi cost Dan biaya lain-lain. dan lain-lain, karena itu bisa masuk akal tapi berisiko tinggi. Oke. Jadi model bisnisnya itu konsepnya tadi sudah dijelaskan, kemudian ternyata ya kita konsepnya apa ini mau dilakukan, long lasting atau cuman early yang fast money. fast Benar. money aja yang didapatkan gitu ya. Tetapi ya itu kembali lagi kepada yang pemilihnya. Oke, tadi sudah konsep sudah oke, baru dari konsep baru tentukan manajemen dari Manajemen, layout dan sebagainya. terutama di kitchen ya Pak. Itu Terutama penting di banget. kitchen ya. Oke. Setelah Setelah itu kita pasti perlu melakukan training, Pak. Kita training itu bukan cuma bicara tentang mereka bisa menjalankan tugas dengan baik, tapi mereka juga memiliki tujuan yang sama dengan kita. Ya, Juan tidak bisa kerja sendiri. Benar. Juan juga butuh mereka. Kita butuh staff kita butuh kolega-kolega kita yang memang memiliki visi yang sama. Artinya transfer misi gitu Transfer ya? visi, Visi transfer misi ya? misi, Oke. dan dengan harapan kita bergerak bersama-sama menuju tujuan yang sama. Karena kadang-kadang dalam hubungan apapun, baik hubungan pribadi maupun hubungan kerja, sering yang menjadi bahan perkelahian, termasuk juga dalam rumah tangga, Betul. adalah ketika kita berjalan ke arah yang berbeda tanpa komunikasi. Iya. Dan berharap kita sampai di tujuan yang sama. Ya nggak bisa dong. Nggak akan bisa. Nggak bisa. Sama aja kayak saya pergi nih keluar, saya dengan Bapak Oke. pergi meninggalkan MDP sama-sama. Kita bilang nih, Pak, kita ketemuan ya nanti ya. Tapi kita nggak ngomong nih mau kemana nih. Oke. Bapak pergi ke pusat perbelanjaan di Palembang, saya pergi ke tol ke Lampung. Kita ketemu 2 tahun lagi, Pak. Oke, itu saya pikir itu menjadi satu tantangan ya. Benar. Berarti. Terus apa yang dilakukan Juan untuk melakukan itu? Yang pertama kita sama-sama kita jelasin dulu nih, Pak. Kita pengennya apa? Arah kita ini kemana? Dan kita seleksi, terutama di bidang manajemen. Kita latih memang dari nol menjadi bisa. Karena banyak sekali orang yang melupakan sebuah konsep bahwa ketika seseorang itu dilatih, kemampuan dia tuh baru terlihat. Ya iya. Karena banyak sekali orang yang berharap dengan, apalagi pembisnis pemula di daerah, ataupun orang yang pernah buat bisnis di kota besar seperti Jakarta, ketika mereka masuk ke daerah di Palembang, mereka berharap kalau semua orang itu sudah mengerti. Ya nggak bisa lah ya. Padahal di Palembang mungkin berbeda dengan kasus yang di Jakarta. Betul. Ketika anak SMA sudah bekerja. Ya ada juga yang begitu ya. Di Jakarta kan sudah umum itu. Sudah umum ya. Kalau di Palembang saya rasa belum seumum itu. Oke. Anak SMA bekerja, freelance, dan lain-lain. Oke. Yang kita tidak bisa mengharapkan, semua orang sudah mengerti yang namanya kita harus buat Instagram seperti ini. Harus buat seperti ini. Oke. Makanya di Palembang ini pendampingan itu sangat penting, Pak. Oke. Pendampingan, pengawasan, Komunikasi juga dengan staff ya. Oke. dengan lain-lain. Jadi paling tidak apakah ada strateginya, apakah kemudian ada meeting tiap berapa seminggu sekali, atau kemudian ya untuk menyamakan, terus memberikan semangat, menyamakan persepsi, atau pemberian visi misi yang lebih kuat, atau itu juga selalu dilakukan di situ? Yang saya selalu percayain adalah kita perlu mengadakan meeting paling tidak seminggu sekali, Pak. Dan itu dilakukan? Itu dilakukan. Dan di meeting itu kita melakukan 2 hal. Yang pertama, apa yang akan dilakukan selama minggu kemudian, Oke. dan evaluasi apa yang terjadi sebelum ini. Oh, evaluasi.
apa yang menjadi titik kesalahan. Kalau minggu lalu sepi, apa yang menjadi faktor sepinya. Oke. Kalau minggu lalu kelabakan, kenapa menjadi kelabakan? Dan kita analisa salah satunya adalah stok, pengeluaran, dan lain sebagainya. Dan kita lihat yang mana yang over budget, mana yang kok kayaknya nggak kayak kok nggak dibeli-beli sih, dan lain sebagainya. Itu harusnya menjadi salah satu media. Artinya tuh dari situ kita juga perlu melakukan analisa bahwa kenapa menu ini tidak pernah keluar gitu. Dan lain sebagainya. Oke, dan lain sebagainya gitu. Benar. Nah, tapi juga di dalam sebuah rapat itu ya tidak segan juga sebagai CEO untuk memberikan apresiasi juga. Benar. Kita harus itu gimana? Kita harus mengakuin ketika orang performance-nya baik atau dalam bahasa yang lebih formal KPI-nya bagus. Ya kita memang perlu memberikan apresiasi yang layak. Bisa dalam berupa bonus, dalam berupa hal-hal yang lain juga. Siap. Dan pendekatan kita kepada kolega-kolega itu, terutama yang di bidang manajemen, itu sangat penting. Karena perusahaan yang baik adalah perusahaan dengan manajemen yang baik. Tanpa manajemen yang baik dan tanpa supervising yang baik, diolah dan diawasi, perusahaan itu sama aja seperti kita lagi mabok keliling-keliling aja. Berjalan tapi memutari tempat itu aja, nggak bergerak kemana-mana. Ya, sahabat MDP TV, saya rasa saya tidak berbicara pada anak muda yang baru menggeluti. Sepertinya saya sudah bicara pada orang yang sudah punya visi misi dan punya pengalaman yang luar biasa di sini. Enggak, Pak. Ini dari bahasanya yang disampaikan ini luar biasa ya. Ya inilah anak muda gitu. Ini anak muda banget yang ya harus begitu. Oke. Luar biasa. Baik, kita lanjutkan dengan kolaborasi. Tadi sebetulnya sudah disebutkan kolaborasi. Apakah menurut Juan, dalam menyajikan makanan, Juan juga melakukan kolaborasi dengan pihak lain? Atau misalnya nih, sudah kamu jual apa, nanti masuk di sini. Hal seperti itu dilakukan atau memang produk makanannya itu di-create sendiri gitu? Sebenarnya yang kita bilang kolaborasi atau kita ngambil dari supplier, itu memang kita rancangkan. Tetapi dalam konteks sekarang itu belum banyak. Memang ada beberapa makanan yang dalam bentuk kolaborasi. Seperti kerupuk dan lain-lain itu memang kita ngambil dari orang. Kolaborasi ini sebenarnya ada plus dan minusnya, Pak. Plusnya kita bisa menjual dengan lebih banyak varian. Minusnya kita tidak tahu kualitas mengenai kestabilan rasa dari mereka. Karena itu jadi ini kita ya, jadi itu menjadi concern kita ya, jangan sampai kita sudah menjaga nggak taunya rusak karena satu produk yang itu justru bukan core dan bisnis milik kita. Jadi kita rusak gitu ya. Dan itu sering terjadi saya lihat di beberapa tempat makan di Palembang. Ketika kita tanya, ini kok makanannya berubah? Oh, saya nggak tahu, Pak. Ini orang lain yang buat, cuma nitip. Tapi kenyataannya customer tidak peduli itu dari mana. Tidak peduli itu ya yang jual. Jadi menurut Juan, apa yang perlu dilakukan kalau memang orang mau melakukan itu? Yang pertama adalah dari pihak kitanya sendiri, kita melakukan quality control terhadap makanannya. Jadi misalnya sekali nyuplai itu 20. Per batch itu dilebihkan 1 buat kita kontrol. Itu salah satu tekniknya. Yang kedua, kita harus pertama yakin dulu dengan orang itu. Dengan siapa yang di supplier kita yakin bahwa kita memiliki visi yang sama, tujuan yang sama, dan kita harus tahu keseriusan orang itu juga. Karena beberapa orang suplai makanan bukan untuk mencari makan, cuman untuk mengisi waktu luang. Nggak bisa ya, kalau dengan konsep orang yang seperti itu akan jadi sulit ya. Kalau dia punya idealisme yang tinggi terhadap kualitas makanan mungkin bisa. Tapi kalau dia
memang pure cuman iseng, sudahlah lemak ya, oke lah. Tak lemak, sudahlah. Nggak bisa kayak Nah, itu ya. itu tidak bisa begitu. Baik, Juan. Ini menarik sekali teman-teman. Cuman ketika kita bicara mengenai bisnis makan, restoran atau resto atau kafe itu kan sangat bergantung dengan apa ya? Kalau resto ya orang yang masak, kokinya. Ini kan koki ini kadang-kadang kita ngambil koki ini kan juga mahal juga ya. Nah, bagaimana strategi yang Juan lakukan? Ketika kita berbicara mengenai koki, kita pecah dulu menjadi 2 faktor. Oke. Pertama, kita membayar chef atau kita membayar tukang masak. Oke. Kalau chef mungkin dia yang menuliskan resep, dia yang mempersiapkan konsep dapur, layout dapur dan lain sebagainya. Ini pun harganya sangat mahal. Itu bisa lebih dari 2 digit. 2 digit ke atas. 2 digit ke atas. Dan ini sangat mahal sekali. Nah, kalau kita bicara tentang tukang masak, itu ada 2 kendala. Yang pertama tidak terstandar. Oke. Yang kedua dia belum tentu bisa stabil rasanya. Nah, itu dia. Nah, dan yang saya perhatikan banyak sekali pembisnis kuliner yang takut dengan resepnya diambil orang lain. Nah, Sehingga dia sudah sibuk sendiri dengan kegiatannya yang memang harusnya tidak perlu dilakukan gitu loh. Karena ketakutannya itu. Dan yang saya percayain adalah resep ini juga bukan resep yang orang tidak bisa ketahui. Karena ketika kita bicara rumah makan, faktornya bukan hanya dari makanannya. Banyak sekali faktor penunjang yang tidak kalah penting dengan makanan. contohnya. Pelayanan. Service. Iya sih. Masuk akal. Kita jujur-jujuran nih Pak. Kita pergi makan. Rasanya berubah dikit. Kalau kita makan setiap hari, kita tahu rasa berubahnya gimana. Iya. Kita makan seminggu sekali, nggak sadar kita. Rasa itu ada berubah dikit. Betul. Tapi kalau kita masuk nih ke restoran nih, pelayannya sudah marah-marah. Pelayannya ngasih menu itu dilempar. Oke. Itu rekam otak kita lebih kuat dibandingkan rasa makanan itu. Betul. Ya. Strategi juga itu ya jadinya. Itu strateginya. Makanya ada satu brand franchise dari Cina, dia buka di Jakarta. Kalau kita searching di YouTube, sampai ada satu YouTuber yang ngomong, siapapun kalau keluar dari restoran ini, itu pasti diterima di restoran saya. Karena pelayanannya begitu luar biasa. Oke. Dan beberapa bulan lalu saya sempat ke Jakarta dengan teman saya, kolega saya di CV Nostalgia juga. Kita makan di sana dan itu benar-benar pelayanannya luar biasa, Pak. Karena itu kan malah hotpot ya, malah hotpot. Oh, itu pedas sekali, Pak. Saya keselak. Itu tiba-tiba ada waiter langsung nyediain minum, Pak, minum dulu. Hanya sederhana cuma yang dilakukan, cuman itu berkesan pasti ya. Itu berkesan. Oke. Dan saya percaya banget di restoran itu ya salah satu yang membuat faktor penunjangnya bukan di makanannya. Tapi pelayanannya. Pelayanannya. Karena makanan serupa di Jakarta banyak yang bisa buat. Oke kok. Sorry, saya tetap kembali ngotot untuk tanya soal chef. Karena jualan makanan kembali lagi sangat bergantung dengan chef kan gitu kan. Benar. Sangat bergantung dengan chef. Karena apa? Ada banyak yang terjadi ketika orang saya bikin ya tadi rumah makan atau resto atau kafe, ketika ditinggalkan chefnya itu gulung tikar. Wah, benar sekali. Nah, artinya apa sih yang sebetulnya harus dimiliki oleh pebisnis resto atau rumah makan yang dengan konsep yang sebetulnya artinya dia tidak bisa masak gitu loh. Yang saya percaya adalah satu, Pak. Di dalam kehidupan ini, yang paling tidak boleh terjadi adalah kebergantungan kita terhadap orang lain. Dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Seperti contohnya tadi di F&B tadi. Kita bergantung pada koki. Koki itu keluar, kita mati. Nah itu yang sering terjadi adalah kejadiannya adalah begitu. Dan itu tidak hanya terjadi di F&B. Di semua Bisnis sih begitu faktor kehidupan begitu. Iya. Beberapa orang bergantung dengan orang tuanya, sehingga ketika orang tuanya meninggal secara mendadak, mereka bangkrut satu keluarga. Nah,
Itu banyak terjadi Oke. juga. Yang saya percayain adalah bagaimana cara kita sadar bahwa kebergantungan ini tidak baik. Ya, oke, bergantung. Terus apa yang Juan lakukan untuk itu tuh apa gitu? Pertama, kalau di nostalgia sama kataku itu jujur-jujuran 100% resep pribadi saya. Semua makanan ya. Lah, Juan kan kuliahnya diploma entrepreneur branding. Saya dulu pernah bantu teman ikut masak lah Pak di Jakarta. Oh, Pernah masuk ikut masak. Jadi secara tidak langsung saya langsung selain executive officer saya juga executive chefnya lah kurang lebih. oke. Benar. Jadi, sorry, ini sebetulnya kemudian apakah ini sebetulnya hobi kemudian bangun itu atau gimana sebetulnya? Kebetulan kita sudah punya pengalaman di bidang itu. Ketika kita ada lihat tempat yang kosong, Ya kenapa enggak gitu? kenapa tidak? Kalau dibilang hobi, enggak juga lah Pak. Enggak juga ya? Kayaknya seluruh chef kalau Bapak tanya apa hobi masak, enggak Pak. Enggak juga ya Enggak harusnya. juga. Karena kita masak di rumah seru Pak, cuman seporsi 2 porsi. Kalau kita masak sekali 200 porsi sepanas itu, waduh, siapa Pak yang bilang Oke. menarik gitu loh ya. Iya ya. Oh berarti Juan juga masak sendiri ya? Benar, rata-rata. Tapi saya turunin resep lah Pak, sudah. Turunin resep. Nggak takut? Enggak Pak. Karena kita dapat resep itu juga for granted, artinya kita dapat resep itu juga dari suhu-suhu kita yang lain. Oh, Kenapa tidak kita teruskan? oke. Toh istilahnya faktor itu bukan cuma dari makanan. Even ada faktor yang kata orang tidak bisa kita kendalikan. Kalau kata orang Chinese, faktor hoki kan ya. Oke, betul. Jadi nggak perlu takut juga ya dengan resepnya itu akan ini. Dan saya melihat bahwa ya kalau kamu mau buka usaha ya minimal walaupun kamu yang paling bagus adalah yang paling kamu kuasai lah ya. Sebenarnya ada Enggak strateginya juga Pak. Gimana? Misalnya nih, kita bukan dari ahli masak nih, kita emang tidak punya basic di masak. Oh, gimana nih caranya kita mau buka restoran? Yang pertama, kita harus tahu dulu konsep di dapur itu seperti apa. Kita tidak perlu bisa masak, kita harus tahu. Setidaknya kita tahu kalau di dapur itu ada bumbu, ada protein, ada lauk kan, Iya. sebagai lauk, dan ada nasi atau karbohidrat. Nah, lauk ini kan dengan bumbu dan daging. Iya. Kita harus melakukan strategi yang namanya portioning. Portioning. Portioning itu kita sudah bagi ke setiap itu dalam bentuk porsi. Jadi ketika tukang masak-masak, manasin, itu tinggal masukin, panasin. Nggak perlu ditimbang lagi, nggak perlu diapain lagi. Oh, Nggak sudah perlu ada portioningnya pakai tadi. metodologi perkiraan, karena sudah ada portioning yang tepat. Oke. Dengan portioning, saya lihat banyak sekali orang yang tidak bisa masak, tidak punya basic di restoran, bisa membuat rumah makan atau paling tidak stand makan yang sukses. Oke. Dengan seperti itu poinnya bahwa tidak harus bisa masak tapi tahu konsepnya gitu ya tadi ya. Tapi memang kalau tidak bisa masak mungkin lebih sedikit beresiko. Beresiko. Tapi tidak sebesar ketika kita mempercayakan diri kepada orang lain Oke. atau bergantung pada orang lain. Baik. Waduh, ini menarik sekali, udah hampir 1 jam. Tapi mungkin saya masih ada 1 atau 2 pertanyaan di sini. Kalau tadi ya ketika membangun bisnis ini tidak mesti harus bisa masak dan jadi koki. Tapi kalau memang bisa masak itu akan jadi lebih bagus kan gitu dan tahu ini. Menjadi Karena keuntungan lah, Menjadi kurang keuntungan kita kan gitu ya. Nah, ini ada 1 pertanyaan yang terkait dengan strategi menjaga konsumen tetap loyal atau tetap datang kembali. Ini Apa yang Juan lakukan untuk itu? kita kembali ke yang saya sudah ucapkan tadi. Sebenarnya apa sih yang kita ingini ketika kita mau makan? Iya sih. Kita mau keluar nih, yuk Pak kita pergi makan yuk. Ya. Apa yang kita harapkan ketika kita pergi makan itu? Pertama, kita duduk nyaman, bersih. Ya. Dulu ada salah satu restoran dengan franchise di Kota Palembang, di salah satu pusat perbelanjaan yang pada masa saya SMP itu paling besar di Palembang. Dan di situ ada kasus diviralkan. Zaman dulu belum kayak sekarang Oke, gampang ngeviralin. Betul.
ketika kecoa itu lewat, ada di piring, viral, habis. Itu kan salah satu faktor, kehigienisan. Yang kedua, ada lagi faktor pelayanan. Oke. Yang ketiga ada faktor konsistensi rasa. Yang keempat, pastinya kita harus membuat program. Maksudnya? Kita membuat program loyalty customer. Kita membuat program VIP, membership. Jadi kalau ada diskon untuk orang-orang tertentu seperti untuk mahasiswa MDP beserta para dosennya, itu salah satu faktor bagaimana cara kita menjaga supaya customer kita menjadi loyal. Mantap. Karena kita ini manusia, Pak, makhluk sosial. Betul. Kita suka dihargain orang lain. Ya, maka Dengan diberikan diskon, itu kadang-kadang kita merasa lebih dihargai. betul. Oke. Ya. Jadi kalau ditanyain bagaimana strategi menjaga konsumen tetap loyal, bukan hanya dari sisi, ada banyak hal ya. Ada dari sisi kualitas, ada sisi dari layout, konsep dan sebagainya. Bukan hanya kualitas makanan yang tetap konsisten tadi, tapi pelayanannya, tapi apanya itu adalah bagian bagaimana Juan menjaga konsumen tetap loyal ke kita gitu ya. Sebenarnya ketika kita bicara konsumen juga, Pak, kita sebagai pembisnis atau sebagai manajer, kita harus sadar dulu, Pak, siapa market kita. Oke. Karena setiap market ekspektasinya berbeda-beda. Ketika kita tahu nih market kita A, Oke. kita harus cari tahu nih mereka ini ekspektasinya apa terhadap kita. Saya lihat ada beberapa market, terutama di golongan umur di atas 50 tahun, mereka sangat senang ketika kita kasih voucher. Iya. Tapi hal serupa tidak efektif ketika kita bicara golongan 20 tahunan. Betul. Golongan 20 tahunan itu lebih efektif ketika kita kasih complimentary food. Ya. Mereka lebih senang gitu orang ya. yang lebih, kita ini milenial ini orang yang lebih mementingkan harga diri, kata orang. Betul. Kalau kata orang gengsinya gede. Betul. Dan itu harus kita sadari dulu. Oke. Ya, terakhir ini kok. Menurut Juan, apa sih yang kesalahan yang umumnya dilakukan oleh para pelaku bisnis makanan saat membangun bisnisnya? Yang pertama, kita berekspektasi sangat besar, Pak. Maksudnya? Kita sebelum membuka usaha, kita berekspektasi sudah, dalam 3 bulan saya balik modal. Oke. Dan yang membuat ekspektasi itu berdampak pada kita menjadi tidak sadar bahwa industri ini tidak semudah yang kita kira. Terutama karena kita tidak franchise, Pak. Oke. Kita dengan brand sendiri, dengan cost yang lebih mahal dibandingin franchise. Iya. Karena saya selalu percaya satu, Pak. Franchise itu dia satu perusahaan, taruhlah perusahaan A. Dia punya 20 cabang. Dia beli ayam langsung ke kandang. Betul. Dia beli kecap langsung ke pabrik. Sedangkan kita beli itu ke reseller. Iya sih. Mungkin reseller kedua, ketiga, dari pabrik 10.000, sini 12.000, Nah. sini 15.000. Itu sudah beda cost 50% dibandingin franchise. Betul. Dan itu tidak disadari oleh pembisnis-pembisnis kuliner. Bahwa tidak selalu perusahaan kecil itu lebih mudah dibandingin perusahaan besar. Oke. Perusahaan kecil, satu orang seperti ada staff saya, itu dia mengerjakan kadang jadi barista, kadang megang Instagram. Karena kita tidak punya manpower yang cukup atau financial power yang cukup untuk membayar SDM per bidang. Tapi di perusahaan besar, mungkin ada satu orang yang megang Instagram, spesial, Instagram, TikTok, megang, sering yang kayak gitu. Dan mereka megang di seluruh cabang. Oke. Lebih spesialis. Dan di bisnis UMKM ini, multitasking kita itu sangat dikendalikan. Oke. Dan saya sering dengar orang bilang, enak ya buka usaha ya. Jam kerjanya semau dewe gitu kan. Padahal bukan semau dewe. Dari jam kerja 9 jam per hari jadi 24 jam sehari. Oh iya. Karena kita yang analisa, kita yang membuat konsep, kadang kita yang masak. Kalau waiter nggak masuk, kita yang jadi waiter. Nah itu kan resiko kita berusaha. Betul. Makanya pengusaha itu belakangnya usaha. Usaha. Kalau bahasa Palembangnya berejo. Berejo. Nah itulah harusnya usaha itu ya berejo.
Oh, Gitu. oke. Ya, yang menarik tadi jangan terlampau tinggi ekspektasi. Yang dilakukan banyak adalah melakukan terlalu tinggi ekspektasinya, terlalu muluk-muluk ininya kan gitu. Benar. Oke. Karena kayak apa ya Pak ya? Yang jelas jangan, kita harus sadar gitu loh Pak. Kayak Oke. jangan apa ya? Jangan, kalau kita mau maju kita nggak mungkin nyaman. Kalau kita nyaman, oh siap-siap kita nggak maju. Baik, luar biasa. Gitu. Terima kasih Juan atas Kita waktunya. yang makasih Pak. Enggak sih, saya jujur saya dapat banyak ilmu di sini. Enggak juga lah, Pak. Mudah-mudahan teman-teman sahabat MDP TV juga demikian. Tetapi saya perlu sedikit review bahwa beberapa catatan penting saya bahwa memilih bisnis yang cocok ya ketika harus disesuaikan. Nah, tadi ada beberapa konsep harus yang pertama yang dilakukan adalah menentukan konsep, baru kemudian ke belakang menentukan manajemen dan seterusnya. Kemudian persiapan dalam membangun bisnis, ada langkah-langkah yang perlu dilakukan, tidak serta-merta langsung bangun bisnis, tapi kemudian ada kajian yang perlu dilakukan. Dan yang kemudian tadi juga kita bahas terkait dengan kenali tantangan, tantangannya apa yang akan dilakukan nanti, permasalahan-permasalahan apa, dan itu mungkin juga perlu kita identifikasi di awal. Kemudian kenali juga mungkin peluang dan tantangan dari bisnis itu sendiri. Ya, berikutnya harus punya strategi. Jangan melakukan kesalahan dari apa yang orang lain lakukan, itu juga bisa kita lakukan. Baik, Juan boleh spill sedikit, mungkin ada kalimat-kalimat atau ada closing statement, atau Juan mau promo boleh lah di sini sedikit. Mungkin untuk teman-teman mahasiswa MDP jangan lupa visit kita di Katakui dan Nostalgia. Akan ada promo menarik untuk mahasiswa MDP beserta dosennya dong. Mantap. Wah, Terima kasih Juan atas waktunya. terima kasih Baik, Pak. sahabat MDP TV, terus tonton MDP Business Talk di channelnya MDP TV. Akan ada banyak share-share pengetahuan, sharing-sharing dengan para narasumber yang luar biasa. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini sehingga kita bisa terus berbagi banyak hal di sini. Saya tutup dengan satu quote yang kata bijak yang saya tertarik dengan kalimat ini. Setiap peluang bisnis memiliki kesulitan dan setiap kesulitan di dalamnya mempunyai peluang menghasilkan keuntungan. Tetap semangat, tetap menginspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa. Kampus berteknologi tinggi, tempat belajar dan berprestasi, membentuk generasi berintegritas tinggi, luas ragam